Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farel Ardan, mahasiswa Teknik Sipil dari Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1506521002. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemeliharaan dan perawatan gedung dengan materinya itu materi Lispleng. Di sini tugas individu, perawatan dan pemeliharaan gedung dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Erika Widyasanti, MTek. Next. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang arsitektural, yaitu spesifiknya ke Lispleng. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara perawatan dan pemeliharaan Lispleng dalam suatu gedung, cara perawatannya, penjadwalannya untuk pemeliharaan dan sejenisnya. Next. Nah, di sini ada contoh gambar dari Lispleng itu sendiri. Bisa kita lihat yang di sebelah kiri itu ada Lispleng yang mungkin terbuat dari beton komposit. Itu biasanya terdapat di gedung-gedung bertingkat. Jadi itu terbuat dari beton komposit. Biasanya untuk gedung-gedung yang tinggi, jadi untuk Lisplengnya menggunakan Lispleng yang seperti itu. Dan untuk yang gambar di sebelah kanan itu biasanya untuk rumah. Jadi untuk yang di rumah biasanya Lispleng itu menggunakan bahan dasar kayu. Jadi Lispleng ini ada berbagai jenis ya materialnya. Untuk bahan dasarnya ada dari beton, ada dari kayu, dan ada yang dari yang lain. Next. Nah, di sini ada pengertian dasar dari Lispleng. Lispleng ini salah satu elemen kritis ya dalam dunia arsitektur. Nah, Lispleng ini menyuguhkan perpaduan antara fungsionalitas dan estetika di suatu bangunan. Jadi selain untuk jadi Lispleng ini memiliki dua fungsi, sebagai pertama dari fungsi estetika dan kedua sebagai fungsi strukturnya untuk penyangganya. Nah, ini tadi seperti yang saya bilang, berbahan dasarnya Lispleng ini ada banyak, ada dari kayu, PVC sampai yang komposit ini. Nah, ini Lispleng ini tujuan utamanya digunakan untuk menciptakan penutup atap atau pelapis tepi dinding dan plafon. Jadi selain untuk dalam segi estetika, keindahan dalam suatu bangunan, Lispleng ini juga memiliki fungsi struktural, yaitu untuk sebagai penahan atau pelapis tepi dinding tadi atau tepi plafon. Next. Nah, ini fungsinya, fungsi lebih spesifiknya. Nah, Lispleng ini memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan pada tepi dinding dari kerusakan fisik dan memberikan kekuatan tambahan pada struktur keseluruhan. Jadi kalau suatu bangunan itu nggak ada Lisplengnya, mungkin kalau di rumah itu jadi bisa kekuatan dari atapnya itu bisa langsung melorot atau ini berkurang karena nggak ada penahannya. Jadi banyak di rumah itu ada Lisplengnya, harus menggunakan Lispleng sebagai penambah kuat nih, untuk menahan struktur atasnya. Sama juga nih untuk di gedung bertingkat, jadi Lispleng itu selain sebagai menambah estetik suatu bangunan, jadi Lispleng juga tetap berguna di gedung bertinggi, sama fungsinya sama seperti yang ada di rumah. Next. Di sini ada cara pemasangannya. Proses pemasangan Lispleng ini melibatkan pemilihan metode. Jadi ada beberapa metode dalam pemasangan Lispleng ini. Jadi metode-metode yang digunakan itu beragam ya, sesuai dengan jenis dan bahan atau tujuannya. Ini jadi penggunanya taruh paku, skrup, atau perekat khusus menjadi pertimbangan dalam memastikan Lispleng ini terpasang dengan baik, aman, dan kokoh. Itu dalam kasusnya jika di rumah ya. Jadi menggunakan Lispleng kayu. Kita menggunakan alat-alat dan bahannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, juga untuk bangunan bertingkat yang biasa menggunakan beton komposit, sama seperti beton komposit pada umumnya, ada ruangan segala macam sudah diperhitungkan dan disesuaikan dengan kebutuhan gedung bertingkat tersebut. Next. Di sini mulai masuk ke intinya. Di sini saya akan membahas pemeliharaannya. Pemeliharaan Islam ini suatu rangkaian krusial ya dalam memastikan keberlanjutan dan estetik elemen arsitektural ini. Jadi pemeliharaannya itu bisa kita lihat dari fisiknya, atau kita bisa langsung
menjatuhkan secara berkala. Next. Nah, di sini dalam konteks ini saya menggunakan jadwal pemeliharaan. Jadwal pemeliharaan ini list ini dilakukan secara terjadwal. Jadi di khususnya di tempat kemarin saya survei itu di Gedung B Pemerintahan Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Di situ pemeliharaan list pelangnya itu jadi mereka melakukan secara terjadwal. Jadi dalam beberapa bulan sekali atau beberapa bulan sekali itu mereka melakukan pengecekan kepada list pelang tersebut. Mereka pemeliharaannya itu biasanya mengecek apakah karena di sana menggunakan beton komposit, jadi dicek itu apakah cat dari beton komposit itu mengalami kerapukan, misalnya biasanya seperti ada lumut atau apa yang biasanya mengurangi kekokohan ataupun mengurangi estetikanya, karena biasanya ada kesalahan dalam penggunaan cat yang seharusnya dipakai di dalam ruangan, malah dijadikan di sebagai luar ruangan, jadi mungkin gampang mudah tumbuh jamur atau segala macamnya, lumut dan sejenisnya itu termasuk ke sini. Jadi kita harus mengecek secara berkala dan melakukan pemeliharaannya berdasarkan apa yang kita lihat. Next. Nah, ini ada permasalahan dan ada solusinya. Lispang ini mungkin ada beberapa masalah ya. Salah satunya ini lispang ini pada area yang sering terpapar air seperti kamar mandi atau dapur itu memerlukan perhatian khusus. Karena pada lispang ini berupa uh, lispang ini gampang pecah atau retak ya. Jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya itu di bagian yang outdoor kan, lispang di outdoor, jadi gampang pasti terpapar panas, hujan seperti itu. Di sini solusinya itu ada ventilasinya yang memadai, hindari penumpukan air yang berlebihan untuk mencegah pertumbuhan jamur tadi. Terus pengecekan rutin terhadap kondisi lisplang, termasuk sudut dan tepi. Terus kemungkinan deteksi dini kerusakan yang memerlukan perbaikan atau penggantian. Jadi selain kita mencegah, mungkin bisa mencegahnya dari mencegah pertumbuhan jamur tadi, kita bisa menggunakan cat anti panas yang cat untuk outdoor. Kita bisa melapisi lisplang itu dengan cat tersebut untuk mengurangi jamur. Kemudian kita melakukan pengecekan apakah aliran hujan itu apakah menumpuk di situ atau tidak, terusnya untuk yang bangunan bertingkat ya, untuk bangunan gedung. Terus untuk pengecekan rutinnya ini ada di sini diterangkan bahwa deteksi dini kerusakan. Jadi kita bisa mencegah terlebih dahulu, jangan sampai rusak. Jadi yang kita lakukan itu yang tadi itu sebagai bentuk pencegahan deteksi dini kerusakan. Next. Nah, masalah selanjutnya ini yang harus saya buat di sini itu bagian lispak yang ini untuk yang bagian di rumah ya. Bagian lispang berbahan kayu ini terpapar sinar matahari secara langsung ada perubahan warna atau kerusakan akibat paparan berlebihan. Kerusakan pada lispang berupa pecah dan retak sama seperti tadi. Nah, ini seperti solusi yang tadi untuk yang bangunan rumah ini dilapisi lapisan cat pelindung UV ya. Pengecekan rutin juga terhadap kondisi lispang termasuk sudut dan tepi sama seperti tadi. Karena lispang ini penting tapi mungkin jarang diperhatikan karena terdapat di bagian atas. Nah, jadi untuk pemeliharaannya hampir sama untuk yang gedung dan yang di rumah. Mungkin perbedaannya hanya bahan dasar jenisnya saja, beton komposit dan kayu. Tapi untuk uh, pemeliharaannya kurang lebih sama dengan cara itu mungkin dilapisi dengan cat pelindung dari sinar matahari atau dengan air dan yang sejenisnya untuk mencegah jamur dan keretakan. Next. Nah, sini saya ada sedikit catatan. Kita tuh harus memperhatikan petunjuk perawatan yang diberikan oleh produsen Lisplang. Jadi setiap Lisplang itu biasanya ada buku panduannya atau dijelaskan dari tempat kita beli itu karena mereka itu juga menyediakan panduan yang spesifik sesuai dengan jenis atau bahan tertentu. Jadi misalnya kita beli Lisplang berbahan dasar kayu, mungkin nanti toko ininya akan menjelaskan sedikit cara pemeliharaannya atau pencegahannya supaya Lisplang ini lebih awet. Terus kemudian dengan pendekatan perawatan yang berhati-hati, Lispeng dapat mempertahankan penampilan dan fungsionalitasnya dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau kita melakukan perawatan dan pemeliharaan Lispeng ini sesuai dengan apa yang seharusnya, fungsionalitasnya itu dalam
fungsi struktur maupun estetikanya bisa bertahan lama gitu ya. Jadi nggak gampang rusak dan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, mungkin seperti itu. Next. Nah, sini kita sudah sampai di akhir podcast video ini. Jadi kesimpulannya kita tarik, bisa saya simpulkan bahwa untuk Lisplang ini kurang lebih sama untuk pemeliharaannya antara yang untuk gedung bertingkat, untuk gedung tinggi ataupun untuk rumah, hanya berbeda bahan dasar kayunya atau kompositnya atau bahan dasar jenis lainnya itu hanya berbeda di situ, tapi untuk cara pencegahannya mungkin kurang lebih sama dengan cara dilapisi dan segala macamnya, dengan set-set untuk anti UV seperti tadi atau pengecekan berkala seperti tadi, dan mungkin semua Lisplang akan tetap bagus dan sesuai dengan fungsinya jika kita melakukan pemeliharaan dan perawatannya secara rutin dan berkala. Mungkin akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.